Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas sekawan, kelas gangsal, kalian kelas 6, pripun kabare? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat, berkah, iman, Islam lan ihsan saking Gusti Allah. Ananda sedaya kelas kawan, kelas gangsal, kalian kelas 6, dinten iki ketemu malih kalian Pak Pandu datang pelajaran bahasa Jawa. Nah, dinten iki awake dhewe sedaya badhe bahas tentang keterkaitan tata krama utawa tata krama menyang adat Jawa dihubungne karo ajaran agama Islam, agama yang kita cintai. Loh, apakah ada? Ada dong teman-teman, banyak sekali. Oh iya, maaf ya, Pak Pandu sekarang pakai bahasa Indonesia. Tadi pembukaannya pakai bahasa Jawa. Sekarang pakai bahasa Indonesia karena Pak Pandu tahu banyak teman-teman yang mungkin belum paham ketika nanti Pak Pandu menggunakan bahasa Jawa seutuhnya. Jadi mulai dari sini Pak Pandu akan menggunakan bahasa Indonesia untuk penjelasannya. Oke ya teman-teman, siap kita mulai? Mudah-mudahan teman-teman mampu menyerap ilmu walaupun cuma sedikit yang Pak Pandu berikan ini. Oke teman-teman, semangat ya. Baik teman-teman, berbicara tentang adat Jawa atau tata krama dalam budaya Jawa, mau tidak mau Pak Pandu harus bercerita tentang bagaimana Pak Pandu dulu kecil, karena Pak Pandu dibesarkan di keluarga yang Jawanya sangat kental sekali. Jadi mulai dari budaya, cara hidup, dan bagaimana memperlakukan orang lain di sekitar dengan cara Jawa begitu kental ada di kehidupan Pak Pandu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tata krama dalam adat Jawa itu ada banyak sekali teman-teman. Kalau kita jelaskan hari ini rasanya tidak akan cukup. Nah, Pak Pandu hanya akan menjelaskan beberapa saja. Lalu kemudian Pak Pandu akan menghubungkannya dengan agama Islam dan mengarahkan teman-teman untuk berpandangan bahwa ternyata adat Jawa itu memang cocok dengan agama kita, dengan agama Islam. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti penjelasannya ada ketika Pak Pandu memulai penjelasan terkait keterkaitan adat Jawa ini atau tata krama Jawa ini dengan agama kita. Oke, kita mulai ya. Kita buka PowerPoint. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka PowerPoint ya teman-teman. Materinya ada di sini. Sebentar. Oke. Ini data Pak Pandu. Lewat ya. Oke. Kita akan berbicara tentang tata krama dalam adat Jawa dikaitkan dengan ajaran Islam. Yang pertama ini teman-teman, seperti yang Pak Pandu bilang tadi, Pak Pandu tidak akan menjelaskan semuanya, hanya beberapa tata krama yang mungkin menjadi fundamental atau penting dan mungkin dirasakan oleh ayah ibunya teman-teman, dirasakan oleh umi abinya teman-teman ketika masih kecil. Apa itu? Yang pertama ini, budaya membungkukkan badan kepada yang lebih tua. Budaya ini juga ada di Jepang, namanya ojigi. Ojigi ya kawan-kawan. Nah, tapi tahu tidak teman-teman, sebelum ojigi itu ada, kita sudah melakukan ini bahkan sebelum abad ke-12. Jadi budaya ini ada itu untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Dengan cara apa? Dengan cara membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Biasanya semakin tua orang yang dilewati, maka membungkuknya juga akan semakin dalam. Bahkan di salah satu daerah di Yogyakarta itu ada teman-teman yang
sudah tidak membungkuk, tapi jalannya sudah jongkok, saking menghormatinya kepada orang yang lebih tua tersebut. Kepada siapa lagi teman-teman selain kepada orang yang lebih tua? Biasanya hal ini dilakukan kepada guru-guru kita atau orang-orang yang kita hormati, sebagai wujud bahwa kita itu kemampuannya masih di bawah mereka, kita masih kalah pengalaman dengan mereka, kita masih butuh banyak ilmu dari mereka. Nah, jadi tiap melewati orang yang lebih tua, anak-anak yang lebih muda atau anak-anak kecil biasanya membungkukkan badan seperti ini, tanda bahwa mereka menghormati orang yang lebih tua. Baiklah teman-teman, kita melangkah ke slide yang berikutnya. Nah, kalau ini teman-teman insya Allah sudah pada terbiasa kan ya, salim kepada yang lebih tua. Jadi zaman dulu, nggak dulu banget sih, waktu Pak Pandu masih kecil, ketika masih ngaji di TPQ, ngaji di pondok, itu menjadi wajib hukumnya ketika datang, lalu ketika pulang, kita harus salim kepada semua guru, kepada semua yang lebih sepuh atau lebih tua. Bahkan salimnya itu lama sekali teman-teman. Itu wujud penghormatan kita kepada guru, bahwa guru itu adalah pondasi kedua kita setelah orang tua. Jadi murid-murid dulu itu sangat segan sekali. Segan ya teman-teman, bukan takut. Segan itu begitu menghormati. Bahkan kalau perlu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang murid apabila bisa membawakan sendal gurunya, bisa mencucikan baju gurunya, bisa menyiapkan makan gurunya. Dan intinya adalah bagaimana mereka berusaha untuk berlomba-lomba membuat kebaikan bagi gurunya. Karena bagi mereka, anak-anak kecil pada waktu itu, kebaikan kepada guru itu adalah anak tangga menuju surga. Jadi semakin banyak kita berbuat baik kepada guru, kepada orang tua, maka anak tangga kita menuju surga itu akan bertambah, dan jalan kita menuju surga itu akan makin dekat. Jadi watak ini atau sifat ini dibawa turun-temurun sejak dulu oleh orang Jawa, yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya hingga hari ini. Teman-teman di sekolah juga mendapatkan ini kan ya, pelajaran untuk saling sapa, salim, senyum, dan yang lain. Jadi begitu teman-teman, budaya salim ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Jadi bukan hanya hari ini. Hari ini kita menerima warisan dari para nenek moyang kita, supaya kita tetap menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, juga gurunya. Selain kepada guru, tentu kewajiban kita kepada orang tua. Bahkan ketika kita sendiri sudah beranjak dewasa dan hendak menjadi tua, apabila ayah dan ibu kita masih ada, maka itu menjadi kewajiban kita untuk terus menghormati mereka, menjaga mereka. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda kan ya, ketika ada seorang teman atau sahabat yang mau pergi berperang tapi orang tuanya masih ada dan harus dirawat, Rasulullah lebih mendahulukan agar si pemuda atau sahabat ini menjaga ibunya, karena itu bentuk jalan jihadnya. Jadi teman-teman, bagi yang orang tuanya masih ada, jangan sia-siakan, surga kalian terbuka begitu lebar. Jadi manfaatkan baik-baik, karena dari orang tualah kesuksesan, keberkahan itu hadir. Orang tua adalah perpanjangan tangannya Allah. Orang tua adalah wujud ridhonya Allah kepada kita. Jadi selama orang tua masih ada, dijaga. Yang orang tuanya sudah tidak ada, bagaimana? Mendoakan adalah salah satu jembatan kita untuk tetap terhubung dengan orang tua. Jadi teman-teman tidak perlu bersedih karena orang tuanya sudah tidak ada, karena orang tua kita itu akan terus mengawasi kita, dan yakinlah bahwa ketika kita mendoakan mereka, doa kita akan sampai, insya Allah. Nah, ini ada lagi
contoh anak-anak. Jadi kebiasaan seperti ini memang harus dibiasakan sejak kecil teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya adik, punya saudara yang masih kecil, usahakan untuk selalu diajari mencium tangan orang yang lebih tua, orang yang dihormati, agar kebiasaan baik ini terbawa hingga dia nanti dewasa. Jadi dia tidak lupa, dan tata krama ini akan terus ada, tidak musnah, tidak hilang. Apalagi di zaman yang seperti ini teman-teman, zaman dimana rasa hormat sudah mulai hilang, zaman dimana para pemudanya sudah mulai bermain tidak jelas, melupakan orang tua, melupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai anak. Maka menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban Bapak Ibu guru dan teman-teman, apalagi yang sudah besar ya, yang kelas 4, 5, dan 6, untuk tetap melestarikan tata krama ini agar dia tetap bisa lestari, agar tetap bisa dinikmati oleh anak-anak kita nanti, agar kita tidak menjadi beban ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Jadi teman-teman harus tetap berbakti kepada orang tua apapun yang terjadi, berbakti kepada guru juga ya. Berikutnya, nah ini yang terakhir teman-teman, karena Pak Pandu tidak menjelaskan begitu banyak, cuma 3 saja. Yang paling sering adalah ini. Jadi kalau yang 2 tadi, yang 2 sebelum ini mungkin kaitannya dengan orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat, orang tua, guru, dan yang lain. Kalau ini kaitannya dengan kebersamaan seluruh warga masyarakat Jawa. Sebenarnya di masyarakat yang lain juga ada sih, insya Allah juga sama. Tapi di Jawa suasana ini sangat kental sekali. Apa itu? Tepos liro. Tepos liro itu adalah peduli pada sesama. Jadi tiap ada tetangga, kawan, saudara yang kesusahan atau sedang membutuhkan bantuan, tanpa diundang pun biasanya teman-teman, keluarga, tetangga itu pada berdatangan untuk membantu orang yang membutuhkan itu tadi. Ya contohlah kalau di gambar ini sedang boyongan rumah, butuh bantuan untuk mengangkat. Kalau orang zaman dulu, di zamannya Pak Pandu dulu, apalagi orang yang masih di desa ya teman-teman, kalau ada acara apa gitu, kita tidak pernah mendatangkan wedding organizer kalau ada pernikahan, atau mendatangkan kuli bangunan. Tidak, biasanya tetangga-tetangga itu akan membantu. Contoh lah kayak ada acara pernikahan begitu, yang membantu untuk membuat makanan tuh bukan jasa catering, bukan, tapi yang membantu itu adalah tetangga-tetangga. Mereka membawa bahan-bahan masakan, kemudian memasak bersama di rumah orang yang punya hajat, lalu membantu sampai acara selesai. Kemudian yang punya hajat itu biasanya memberikan buah tangan atau oleh-oleh kepada yang membantu tadi, tetangga-tetangganya. Kalaupun nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena para tetangganya itu ikhlas. Sama ketika para bapak-bapak menanam, kalau di zaman Pak Pandu dulu menanam menanam buah di kebun. Jadi untuk membersihkan kebun, dengan kebun yang sangat luas pada waktu itu, tentu tenaga satu orang itu tidak cukup. Nah biasanya para warga di sekitar kebun itu akan datang dan membantu membereskan ilalang-ilalang, kemudian membantu membereskan petak-petak yang masih banyak daunnya, kemudian dibersihkan sampai selesai, sampai sore. Kemudian para ibu-ibu dan anak-anak perempuan biasanya itu membuatkan makanan ringan atau makan siang untuk dimakan bersama. Jadi suasana kebersamaannya itu begitu besar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lahir di Jawa, mungkin teman-teman bisa mendapatkan cerita ini dari ayah ibu kalian. Coba deh tanyakan. Mungkin ayah dan ibu masih merasakan suasana-suasana seperti ini. Bagaimana ketika kebersamaan itu masih sangat terasa, bagaimana ketika kebersamaan itu
menghilangkan batas-batas atau menghilangkan sekat-sekat antara si kaya dan yang miskin. Kita bersaudara semuanya. Dan masa itu adalah masa-masa terbaik kalau menurut Pak Pandu dalam hidup Pak Pandu. Karena di situ diajarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Kita berkenalan dengan teman-teman baru, kita berkenalan dengan orang-orang baru, kemudian menjadi satu, dan suasana di desa itu menjadi hidup, teman-teman. Jadi tidak ada kata kemudian hidup sendiri di desa, itu tidak. Jadi kita hidupnya selalu bersama-sama. Kalau ada yang senang, semuanya insya Allah akan merasakan senang. Kalau ada yang susah, maka tetangga-tetangga dan saudara-saudara itu yang datang pertama kali untuk kemudian membantu menyelesaikan kesusahan itu. Jadi susahnya dirasakan bersama-sama. Nah, bagaimana teman-teman? Luar biasa kan? Bagaimana ketika tata krama dalam adat Jawa itu diterapkan secara maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama lagi untuk orang-orang di sekitar kita, dan lebih besarnya lagi untuk masyarakat kita di masa yang akan datang. Lalu apa hubungannya tata krama dalam adat Jawa ini dengan agama kita, Pak Pandu? Apakah ada? Tentu ada. Sebenarnya ada banyak ayat yang menjelaskan itu, tapi Pak Pandu hanya mengambil satu sebagai contoh saja ya. Pak Pandu mengambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi di situ dijelaskan ya, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang mana artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi setiap orang yang beriman atau setiap muslim itu sesungguhnya bersaudara walaupun tidak sedarah. Jadi kita ini semuanya itu bersaudara, teman-teman, apalagi orang-orang yang sama-sama beriman. Maka dari itu ketika ada permasalahan, menjadi kewajiban kita untuk mendamaikan saudara kita atau memperbaiki hubungan dengan saudara kita. Dan kita harus takut kepada Allah agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Itu ya. Kalau ditafsirkan secara sederhana mungkin seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan persaudaraan dalam Islam itu berkonsekuensi atas kalian. Maksudnya apa berkonsekuensi? Jadi ketika kita menyebutkan bahwa kita ini bersaudara, maka kita menanggung kewajiban kepada saudara-saudara kita yang beriman, sesama muslim, untuk mendamaikan antara dua saudara jika ada yang bertikai atau jika ada yang bertengkar. Jadi kalau ada teman yang bertengkar, maka karena kita bersaudara, seperti yang dikatakan Quran surat Al-Hujurat tadi, kewajiban kita adalah mendamaikan, bukan malah mengompori supaya pertikaiannya bertambah kenceng. Enggak, itu malah berdosa. Jadi menjadi kewajiban kita untuk mendamaikan dua saudara itu. Lalu setelah mendamaikannya, kita diminta bertawakal kepada Allah dan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan harapan kita akan termasuk orang-orang yang dirahmati Allah dan kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi persaudaraan antar muslim atau saling membantu antar muslim, saling menghormati antar muslim, dan mungkin pemeluk agama yang lain itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau tadi tata krama dalam bahasa Jawa itu atau dalam adat Jawa ada sebelum abad ke-12, maka Al-Quran sudah menerangkannya jauh hari sebelum abad 12 itu. Maka kalau dihubungkan berarti ini sangat terhubung sekali. Jadi adat Jawa itu banyak sekali menyerap pelaksanaannya dari Al-Quran ini. Jadi
bahasa Jawa dan agama Islam berarti ada hubungannya sangat erat sekali, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semuanya, termasuk bagi suku Jawa, bagi adat Jawa dan adat-adat yang lain. Jadi tidak bisa dipisahkan teman-teman. Nah, gitu ya. Pada akhirnya kita kembali lagi harus bersyukur bahwa ternyata kita hidup di sebuah pulau yang mana pulau itu begitu menjunjung tinggi adab-adab ketimuran, adab-adab baik, dan itu memang sudah diatur dalam agama kita, dan kita bersyukur lahir di sini, besar di sini. Bukan besar di tempat yang kita sulit untuk, misal contohnya mencari masjid, bersaudara dengan tetangga. Alhamdulillah kita diberkahi itu semua. Maka menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beragama, sebagai sesama muslim, orang yang beriman, untuk kemudian selain mensyukuri juga mempraktekkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian ya teman-teman untuk pembelajaran bahasa Jawa hari ini. Untuk tugasnya, Pak Pandu minta teman-teman melaksanakan apa yang sudah Pak Pandu jelaskan tadi dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi ketika lewat depan orang tua, coba membungkuk. Ketika mau pergi kemana, salim dulu, pamitan. Masuk ke rumah, salim dulu. Nanti akan Pak Pandu cek, Pak Pandu tanyakan kepada orang tua teman-teman, sudah melakukan itu belum gitu. Apalagi teman-teman sudah mulai masuk ke jenjang dewasa, sudah mau masuk ke perpindahan usia yang mana teman-teman sudah bukan lagi anak-anak kecil, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, harus bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya yang lebih kecil. Jadi selamat menjadi lebih baik teman-teman, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada yang lebih tua, dan menghormati antara sesama teman, terutama lagi tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Mungkin dari Pak Pandu itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum, matur suwun sangat. Mugi-mugi lari-lari terus sehat sedaya nggih. Pak Pandu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.